Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dan sekitarnya rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita berupa panjang umur, sehat, afiat, sehingga alhamdulillah kita bangun. Kemudian Allah berikan kita hidayah untuk bersih-bersih, untuk wudu, untuk melaksanakan sholat subuh, terlebih dengan berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar yang kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, para pendiri Masjid Al-Hidayah dan musola-musola sekitar, tokoh-tokoh masyarakat kita baik yang telah tiada maupun yang ada, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqulu billahi ta'ala wa rahmatuhu wa hidayah wa tawfiqah ila daradin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ila daradin musannif hadzal kitab. Syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minan
rahimin ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al armiya min tadhakuri jiranin bidhi salami wazajtada mu'anjaram muqadatim bidami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana si'an karami Allahumma salli wa sallim sekalian berjamaah. Minggu atau hari Ahad yang lalu kita sudah bicara bagaimana reaksi jawaban dari Ismail, Nabi Ismail yang pada waktu itu baru menginjak usia kurang lebih 12 tahun ketika ditanya oleh ayahnya, kan gitu ya, fangzur madza tara, kan gitu ya, hai putraku yang tersayang, gitu, bahwasanya sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, kan gitu kan ya, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail pada saat fangzur madza tara, fangzur madza tara. Nah, fangzur, maka lihatlah madza tara, apa pendapatmu kira-kira yang begitu tuh begini. Jadi walaupun itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas itu syariat kan, perintah. Tapi hubungan sosialnya, cara penyampaiannya, menyampaikan informasinya, manajemen informasinya cakep. Nabi Ibrahim kepada putranya sendiri. Fangzur madza. Jadi ini yang beliau gambarkan, beliau ajarkan, beliau gambarkan, beliau ajarkan kepada kita. Walaupun memang kita berbicara berdasarkan syariat Al-Quran dan hadis, namun lihat-lihat siapa yang kita ajak bicara. Jangan pukul rata semuanya, gitu. Lah layaknya Nabi Allah Ibrahim tahu, paham ini perintah Allah, hak perintah Allah. Walaupun mimpi, kenapa? Ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Karena mimpinya para nabi fil manami, di dalam mimpi, di dalam tidurnya itu adalah wahyu, merupakan wahyu. Nggak ujuk-ujuk langsung sini, nggak usah banyak bicara, seret, nggak begitu. Ya tak? Enggak, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Fangzur, maka lihatlah madza tara, apa pendapatmu wahai putraku, begitu. Nah, kita juga sebagai orang tua, bahasanya orang yang Allah berikan amanah pengetahuan lebih tentang Al-Quran dan hadis Nabi, ketika aplikasinya di masyarakat juga nggak ujuk-ujuk langsung tunjuk, nggak begitu, nggak seperti itu. Nah gitu kan, gitu ya, itu begitu. Nah gitu. Terus apa jawaban Nabi Ismail pada itu? Jawaban Nabi Ismail apa katanya? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang, if'al, lakukanlah, laksanakanlah, ma apa-apa tu'maru, yang kau diperintahkan, gitu. Satajiduni, akan tajidu,
engkau menemukanni ingsun, akan menemukanku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Gitu ya. Termasuk orang-orang yang bersabar. Makanya suksesnya Nabi Ismail. Sukses. Jadi dipotong. Jadi tapi mempan. Kagak. Ada satu riwayat kan gitu ya. Jadi ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya ketika keduanya tersebut berserah diri, Nabi Ismail berserah diri gitu, membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nah, kejadian Nabi Ibrahim dan Ismail ini itu terjadi di atas batu besar di daerah mana? Di tanah Mina. Makanya kalau orang berangkat haji kan ada Armina gitu ya. Armina. Nah, Nabi Ibrahim sendiri kemudian meletakkan pisau besarnya itu langsung di leher putra beliau, yaitu Ismail. Udah dalam posisi begini. Gitu. Nah, kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat. Gitu. Akan tetapi qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata pisaunya kagak mempan. Nah, ini barangkali diturutin sama para orang-orang tua kita dulu kan gitu. Kagak mempan. Nah, malaikat Jibril yang datang, gitu. Malaikat Jibril yang datang takjub melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, pengorbanannya. Malaikat Jibril sambil membawa seekor domba kibas yang besar, yang dulunya adalah domba kurbannya Habil. Karena Nabi Adam itu kan punya putra Qabil sama Habil. Gitu. Ketika memperebutkanlah bahasa kasarnya, gitu kan, saudaranya pada saat itu mempersembahkan, Habil mempersembahkan seekor domba besar. Nah, itu yang diterima, gitu, yang diterima. Nah, domba yang menjadi pengganti Nabi Ismail itu adalah domba kurbannya Habil, dibawa lagi oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, gitu. Nah, kemudian domba tersebut dijadikan ganti dari Nabi Allah Ismail. Nih, ganti. Kan udah nggak mempan, gitu. Langsung takjub, betul-betul ini nggak bohong pengorbanannya. Kan gitu, langsung nih. Ganti nih domba nih, gitu. Nah, ketika malaikat Jibril itu menyerahkan domba tersebut, malaikat Jibril itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang takbir? Malaikat Jibril takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah mendengar itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab. Setelah mendengar takbir malaikat Jibril, Nabi Ibrahim menjawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gitu. Jibril takbir dulu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Nabi Ibrahim jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi oleh Nabi Ismail yang diganti itu, gitu ya, gitu. Allahu Akbar walillahil lengkap.
Jadi kalimat takbir itu kalimat yang disampaikan oleh pertama malaikat Jibril, disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, disambut oleh Nabi Ismail alaihi salam. Jadilah takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kira la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, ketika kita takbir itu kita bayangin bagaimana pergolakan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu. Jadi takbir besok kita tuh. Kita mulai takbir nanti tanggal 9 ada subuh. Hari Arafah. Itu sehari sebelum Idul Adha. Kita udah tuh habis subuh tuh takbir di Senayan. Ya makasih ya. Nanti gitu. Jadi takbir itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sukses Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Sukses Nabi Ismail walaupun usianya 12 tahun baru menginjak kurang lebih sukses gitu. Mohon maaf, nah beda lagi dengan jawaban Nabi Musa kemarin kan gitu ya. Nabi Musa ketika gitu ya, ketika menemani hamba Allah yang kita lebih kenal dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, Nabi Khidir bin Malkan alaihi salam kan gitu ya, gila. Nah, ketika ditanya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gitu. Musa, wa kaifa tasbiru? Bagaimana kamu bisa sabar ala ma lam, atas sesuatu lam tuhit yang engkau belum mengetahuinya, bihi khubra, akan kabarnya. Apa jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Nabi Khidir? Qala, kata Nabi Musa, satajiduni, bahasanya hampir sama. Kamu akan menemukanku wahai malaikat Nabi Khidir, insya Allah sobiron, orang sabar. Ini makanya pernah saya sampaikan. Kalau jawabannya Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan menemukanku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Kalau jawaban Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiron, engkau akan menemukanku insyaallah orang sabar. Paham gak maksudnya? Ini beda cuma tipis. Kalau Nabi Musa mengungkapkan bahwasanya, nih saya orang sabar, pasti bisa ngikutin kamu. Gitu. Bahasanya ada bahasa nganggul di situ. Gitu. Nah, beda lagi dengan Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan menemukanku insyaallah minas sabirin, termasuk. Nah, ada termasuknya. Minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Itulah bentuk ketawaduan. Enggak ngaku jadi orang yang sabar, tapi mudah-mudahan termasuk orang yang bersabar. Saya pengen tanya, Pak. Nabi Yusuf orang soleh bukan? Orang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Gitu, wa alhiqni bis shalihin. Doa terakhir Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf itu, gitu ya, ketika sudah kejadiannya berhasil, gitu kan ya,
kemudian orang tuanya datang, 11 saudaranya datang, gitu. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkanlah aku bisolihin dengan orang-orang yang soleh. Padahal beliau orang soleh, gitu. Itu bentuk ketawaduan, bentuk ketawaduan. Nah itu Bapak sekalian. Alhamdulillah. Nah itu jadi alhamdulillah itu bentuk ketawaduan. Makanya pengen apa-apa ya kita tawadu. Nah itu bentuk kurban. Hanya kalau pas lagi takbir gimana? Ingat bagaimana kurbannya Nabi Ismail, kurbannya Nabi Ibrahim, pengorbanan beliau itu. Nah itu kan gitu ya. Nah Sukabumi juga alhamdulillah Pak Rasid ya. Al Hidayah sudah dapat berapa? 4. Nah doain nih Pak ya, mudah-mudahan kita amanah ya Riju dan yang lainnya. Itu mudah-mudahan bisa tambah yang lain lah. Nah itu hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal itu bentuk pengorbanan kita. Nah bagi kita yang memang punya, diluaskan rezekinya, ya ayo untuk berkurban. Boro-boro pengen berkurban, kalau kehidupan sehari-hari aja kita empot-empotan, gitu kan ya. Ini bagaimana setidak-tidaknya kita bisa membantu dengan tenaga. Setidak-tidaknya kita, tenaga juga saya kan orang lemah. Setidak-tidaknya kita menjaga berdoa supaya masalah. Nah, itu mudah-mudahan itu seperti itu. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah momen daripada. Terus kita pun paham sekarang sebagian dari saudara-saudara kita di Indonesia khususnya sudah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, gitu toh. Nah, ibadah haji. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, saudara seiman kita dari seluruh penjuru dunia khususnya di tanah air kita, gitu ya, diberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan, kelancaran di dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan kembali ke tanah airnya masing-masing dalam keadaan sehat, afiat, dan dijadikan haji yang mabrur, haji yang baik. Nah itu mudah-mudahan seperti itu. Nah, salah satu inti apa? Salah satu inti daripada ibadah haji adalah apa? Silaturahmi akbar. Jadi salah satu inti daripada ibadah haji adalah silaturahmi akbar, paling besar. Kenapa? Karena di situ dipertemukan seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Dari seluruh penjuru dunia datang pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Ingin dia orang miskin, dia ingin dia adalah pembantu, ingin dia pejabat, seluruhnya sama. Nah, kita pun yang ada di sini mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di dalam sepanjang hidup kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Ini ada dari netizen. Tahu saya sendiri netizen apa artinya, Pak? Kagak ngerti gitu. Apakah benar dosa istri itu ditanggung sama suami? Ya. Jadi betul dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan. Ketika, makanya jangan main-main nih laki-laki. Ketika akad berlangsung,
Ya walad Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan putri saya bibinti al-jamilah Fulan dengan nama ini gitu. Dengan mahar sekian gitu kan. Nah, gitu ya, dengan mahar zahaban. Ketika laki-laki itu sudah mengatakan qabil tu, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin gini halan, gitu kan ya. Halan apa halan? Langsung tunai, kalau enggak kredit. Boleh nggak kredit? Boleh. Siapa yang di sini kredit? Oh, Ustadz Lani. Gitu, jadi misalkan gitu sah, maka tanggung jawab yang selama ini ditanggung oleh ayahandanya itu berpindah kepada suami yang sah secara syariat agama Islam. Nah, sepanjang perjalanan pasangan tersebut kalau masih bersama, maka gitu ya, dosa yang memang apa-apa yang dilakukan oleh istri yang memang ditanggung oleh suami. Betul. Itu betul. Hati-hati. Gini Pak, saya tuh nggak neko-neko. Kalau ada hal perilaku kurang baik yang dilakukan oleh anggota keluarga saya, maka saya pribadi nggak mau langsung menuduh anggota keluarga saya yang keliru. Namun yang harus saya introspeksi terlebih dahulu adalah pribadi saya sebagai kepala rumah tangga. Jadi nggak menjudge, nggak menghakimi. Apa itu anggota keluarga saya, putra saya? Apa itu anggota keluarga saya, istri saya? Itu begitu. Jadi nggak langsung. Misalkan, kok tiba-tiba anak saya begini, atau istri saya begini. Ada hal yang memang kurang baik dilakukan. Nah, saya harus berpikir kok begitu. Apa selama ini saya salah? Apa selama ini saya kurang munajat? Apa selama ini konsep yang saya terapkan itu keliru, kurang bijak? Nah, itu yang harus introspeksi kita sebagai kepala rumah tangga sebelum nanti diinterogasi di yaumil kiamat. Gitu aja, simpel. Satu itu gitu ya. Jadi satu itu. Nah, yang kedua, Ustaz, istri saya suka curhat di sosmed. Bagaimana cara menegurnya agar tidak lagi buka aib keluarga suami di sosial media? Kejadian nggak begini? Kejadian nggak? Sedikit apa banyak? Gini Pak, kalau orang sudah nyaman di suaminya, kalau seorang istri sudah nyaman di suaminya, kira-kira dia nyari kenyamanan di tempat lain nggak? Sekali lagi saya tanya, kalau seorang pasangan baik istri ke suami maupun suami ke istri, ini kita bagi kita yang sudah berkeluarga nih, kalau sudah nyaman terhadap pasangannya, contoh istri lah dalam kasus ini, nyaman sudah kepada suaminya, kira-kira dia nyari kenyamanan yang lain nggak? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, sekali lagi itu yang saya sampaikan yang awal tadi. Kenapa dia melakukan hal yang kurang baik dari kacamata syariat juga tidak baik. Kok ya curhat di sosmed, gitu kan ya?
buka aib. Betul kacamata syariat dia keliru. Tapi kenapa tuh istri melakukan itu? Pasti diantaranya karena kenapa? Karena dia belum nyaman kepada pasangan. Itu selesai jawabannya sebenarnya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk menyalahkan istri. Maupun suami. Orang kalau udah nyaman ketika curhat didengerin, jangan dikit-dikit baru curhat, begitu aja susah amat, saya itu udah begini. Nah, orang lagi ngadu dipotong kemudian dibantingin lagi mana? Gimana orang pengen nyaman? Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali. Tapi kalau terus menerus, kira-kira pasangan kita gimana itu ntar? Iya, akhirnya suatu saat ngobrol sama yang lain, repotnya lagi sama lawan jenis. Nah, pindah ke lain hati, Katon Bagaskara. Loh, iya kan gitu. Itu hati-hati. Jadi hal ini jadi gitu ya, mohon maaf nih. Anak juga sama. Jangan sampai anak itu sampai curhat ke orang lain. Tapi bagusnya curhatnya ke orang tua. Anak ngadu begini dianggapnya sepele, begitu doang, nggak didengerin. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Tahu-tahu nanti anaknya malah melakukan kesalahan, anaknya malah dituduh-tuduh. Dia butuh bantingan, dia butuh kenyamanan, dia butuh kasih sayang, butuh kehangatan. Nah, itu dia gitu kira-kira gitu ya. Apakah kurban 1 kambing bisa untuk 1 keluarga? Mohon penjelasan tentang kurban. Nah, kurban memang disunahkan dalam 1 keluarga itu ada satu orang. Tetap satu orang. Gitu, 1 orang dalam segi syariat. Gitu. Walaupun diniatkan, maksudnya diniatkan itu pahalanya untuk keluarga. Makanya Rasulullah ketika di dalam Sunan Abi Dawud, ketika Rasulullah menyembelih itu, ya Allah, taqabbal min Muhammadin, ya Allah, terimalah kurban ini min Muhammadin, dari Muhammad, maksud dari Nabi Muhammad, wa min ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad, dan min ummati Muhammadin, dan dari umat Nabi Muhammad. Artinya itu begitu. Pahalanya untuk semua. Itu pengorbanan beliau. Itu pengorbanan beliau. Jadi boleh itu diantaranya. Namun tetap atas nama 1 orang, pahalanya untuk orang lain. Nah, apakah sudah daftar haji, begitu ada panggilan untuk berangkat ternyata uangnya saya belum cukup, hanya saya hutang untuk melunasi kekurangan ongkos haji. Bagaimana hukumnya berangkatnya dengan uang dari berhutang? Kalau memang yakin dengan hutang berangkat haji, kemudian hutang sepulang dari haji kita yakin itu bisa terlunasi, boleh. Boleh. Gitu. Yakin nih kita dengan kita punya syariat itu usaha lah bahasanya kan gitu ya. Syariat itu usaha gitu dengan anggunan syariat kita, dengan usaha kita gitu ya. Diutangin dulu, dipinjemin dulu nih berangkat ente haji deh gitu. Dan kita yakin bahwasanya selepas haji kita bisa melunasinya, monggo silahkan gitu. Namun sebaliknya itu tadi, seandainya ternyata kita tidak punya keyakinan bahwasanya ini tidak akan terpenuhi hutangnya, ya jangan. Gitu kira-kira. Nah, itu sekarang balik lagi kepada diri kita. Kira-kira ini bisa terlunasi apa enggak? Gitu. Alhamdulillah. Ada yang lainnya? Monggo, silakan. Sudah? Pak Rokib enggak? Pak Rokib minceng aja, minceng. Ya, boleh aja.
Oh, kira-kira yang dibutuhkan makan dulu apa sholat dulu? Hah? Ya makanya saya pengen tanya, yang kira-kira yang dibutuhkan makan dulu apa sholat dulu? Kalau pikiran saya sih sholat dulu, tapi kadang saya juga terpengaruh dan kehabisan gitu. Habis. Gitu. Terakhir mau habis makan kita berjamaah, ya benar juga gitu. Tapi yang Itu berkesamuk di dalam pikiran ya, dalam hati gitu. Iya. Jadi makanya dalam syariat itu hukumnya makruh bagi orang yang sholat tapi dalam keadaan lapar. Paham nggak? Ketika waktu zuhur tiba, sedangkan perut kita kencot, keroncongan gitu. Dulu kan ada acara keroncongan ya. Nah itu lapar, maka disunahkan kita untuk makan dulu secukupnya, bukan sampai burut. Mentang-mentang duit ada, apa aja ada, dimakan seluruhnya, bukan, secukupnya. Seandainya sudah cukup baru disunahkan untuk sholat. Nah itu gitu kira-kira. Makanya ada istilah juga bagi orang yang puasa, ada istilah takjil. Apa? Takjil itu dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan ti'ajalan, menyegerakan, mempercepat. Takjil maksudnya itu takjilul iftar, mempercepat buka sesuai waktunya. Gitu. Disunahkan gitu ya, takjil itu. Jadi kita ketika azan waktu sudah tiba, maka disunahkan untuk apa tadi? Makan dulu, buka dulu secukupnya, baru azan, baru sholat. Kira-kira gitu Pak. Nah begitu pula makan siang itu begitu. Hukumnya bagi orang yang memang dia dalam keadaan lapar, kemudian dia laksanakan sholat, maka makruh dalam kacamata fikih. Gitu, makanya kalau lagi lapar makan dulu. Gitu Pak. Kira-kira gitu. Sabar itu ada batasnya, gitu. Kalau sesuatu sabar juga sabar ada batasnya dong. Bagus ya. Gimana ya? Kira-kira sabar ada batasnya nggak Pak, Bu? Gitu. Kan saya pernah sampaikan, batasnya sabar seseorang itu sejauh mana dia pandai bersyukur. Jadi batasnya sabar orang itu sejauh mana dia pandai berterima kasih. Kalau dia pandai bersyukurnya setingkat ini, maka sabarnya setingkat ini. Kalau dia pandai bersyukurnya setingkat ini, maka sabarnya setingkat ini. Gitu, makanya sabar dan syukur itu tidak bisa dilepaskan. Sakingnya di sini ada ayat syukur, pas sabarnya kagak ada. Di Depok pas sabar ya, betul ya. Gitu. Cimanggis ya. Iya benar, makanya cocok banget ini. Saya pernah ketemu. Jadi gitu. Jadi orang sabar itu tergantung dari bagaimana dia, sejauh mana dia bersyukur. Kalau dia tidak pandai bersyukur, maka dia tidak pandai sabar. Namun kalau dia pandai-pandai bersyukur, maka dia insya Allah pandai bersabar. Gitu kira-kira. Gitu ya. Nah sekarang yang harus kita konsentrasikan, sabar itu adalah akibat daripada sejauh mana kita bersyukur. Jadi yang harus kita konsentrasikan adalah didik diri kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana cara mendidik diri kita menjadi pandai yang bersyukur? Husnudon kepada Allah. Apa-apa yang ada pada diri kita, terima selalu dalam positive thinking. Husnudon. Bagaimana cara kita biasa husnudon?
terhadap Allah, apa-apa yang kita miliki, kejadian dan yang lainnya. Husnudzon kepada makhluk ciptaannya Allah, bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, angin. Ya, ini gimana sih ini? Di sono hujan, di sini kagak hujan. Nah, kan gitu kan ya. Udah lama. Atau pas laru aja kita jemur gitu kan, tahu-tahu turun hujan. Ngomel-ngomel aja. Kan gitu kan ya. Sabar nggak? Nggak sabar karena nggak pandai syukur. Kenapa nggak pandai syukur? Karena suudzon kepada Allah. Nama ditunjukkan suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluk, yaitu kepada hujan. Nyambung gitu. Nah, caranya husnudzon kepada Allah adalah husnudzon kepada makhluk, kepada sesama manusia, kepada makhluk ciptaan Allah. Nah, bagaimana caranya kita husnudzon kepada makhluk supaya wawasan kita bisa lebih banyak? Karena orang kalau hanya melihat dalam satu sisi itu nggak bisa husnudzon kepada makhluk. Usahakan melihat segala kasus itu dari segala arah. Dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, dari arah belakang, bahkan dari arah atas. Itu. Nah, disitulah orang bisa menjadi bijak, gitu. Disitulah orang bisa menjadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat arah kanan, arah kiri? Belajar, banyak baca, ngaji. Kalau sudah selesai. Jadi orang yang terus-menerus mengaji, otomatis dia pasti akan bersabar. Kalau orang ngaji terus tapi nggak sabar, berarti ngajinya lewat. Nah, gitu gara-gara gitu ya. Nah, iyalah gitu, ngaji sih rajin, ke sini ngaji, ke sono ngaji, tapi dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nesu, dikit-dikit cemberut, berarti ngajinya lewat. Berarti harus dilihat lagi niat ngajinya. Apa pengen cuman nampang apa nih? Seragam doangan. kali tega amat ngomongnya begitu. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi minta kita doanya seluruhnya, mudah-mudahan khususnya Tenis dan sekitarnya dijadikan aman, dijadikan kita rukun masyarakat kita, saudara-saudara kita, dan dijadikan kampung kita ini kampung yang berkah. Kampung yang berkah. Kalau kampung yang berkah, generasi-generasi kita apa aja jadi berkah. Walaupun sedikit jadi berkah. Rezeki, harta sedikit tapi berkah. Ilmu sedikit tapi berkah. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu